Aku ini kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, selamat sore. Hari ini kita memasuki Jumat biasa ke-29 dalam pekan Minggu ke-29. Bacaan-bacaan ini hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menganugerahkan rahmat kepada kita yang disebut dengan hati nurani, di mana kita dapat memilah dan memilih yang terbaik bagi hidup kita dan juga selaras dengan kehendak Allah. Tetapi seringkali karena dosa kita tergerak untuk memilih apa yang menjadi ego kita, apa yang tidak berkenan dalam hukum Allah, apa yang tidak berkenan bagi kehendak Allah. Maka dari itu marilah kita mengolah dan mengasah hati nurani kita agar hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudariku terkasih, marilah dengan rendah hati kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu menjadi sumber kekuatan kami. Semoga melalui Putra-Mu kami Kau bebaskan dari kejahatan dan dosa yang menjauhkan kami dari belas kasih-Mu. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang ku kehendaki yang ku perbuat, melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki. Jadi jika aku berbuat yang tidak ku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi dalam diriku kudapati hukum berikut: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku aku memang suka hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, Dialah Yesus Kristus Tuhan kita.
Demikianlah sabda Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Engkau baik dan murah hati. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kuucapkan kepada hamba-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku ini kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Ajarkanlah kepada. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik ke sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Dan aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Romo, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, dari masa kita kecil kita mengenal yang disebut dengan rambu-rambu lalu lintas. Ada di setiap sebagian besar perempatan akan ada warna 3, merah, kuning, hijau. Bahkan di dekat Jalan Nias, dekat kampus Fakultas Filsafat, antara Jalan Nias, Jalan Aceh, Jalan Sumatera, ada satu taman yang cukup terkenal. Ketika saya frater, saya sering melihat anak-anak kecil datang, rombongan TK Bakti Mulia 04 Petang misalnya ya,
Datang rame-rame 2 bus. Mereka diajar oleh polisi lalu lintas untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas. Yang paling dasar adalah mengenal 3 warna tadi. Kalau ada perempatan, warna merah artinya berhenti. Warna hijau artinya warna kuning. Tah eta ya. Kalau warna kuning arti aslinya apa? Kalau Kevin warna kuning gas. Paling kencang karena mau kuning, mumpung kuning katanya ya. Begitupun kadang saya, aduh ini mah masih hijau agak-agak terang atau merah muda gitu ya. Jadi set langsung dikencengin. Hasilnya memang ya seringkali ada tabrakan itu terjadi karena berebut lampu kuning. Yang satu pengen berhenti, yang satu pengen jalan, akhirnya semua gas gitu. Padahal arti yang sesungguhnya kuning itu artinya siap-siap untuk merah dan siap-siap berhenti. Bukan mumpung kuning gaskeun katanya. Bukan, tetapi artinya berhentilah karena sebentar lagi akan warna merah dan berhenti total. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, itulah tanda-tanda yang ada di sekitar kita membantu kita untuk memilih dan memilah-milah apa yang akan kita tindak, apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Memilah itu ada fungsi yang lain dari memilih. Memilah itu kerja, katakan otak kita. Memilih pun juga kerja otak kita, tetapi berdiskresi adalah tindakan batin. Kita memilah-milah, jelas. Kalau katakan pilah sampah organik dan anorganik, memilah yang baik dan buruk, memilah mana domba, mana kambing katanya ya, mana ikan baik, mana ikan buruk, mana itu katakan gandum, mana itu hama. Maka tindakan memilah-milah adalah tindakan kita melihat dengan sungguh-sungguh dan seksama dan menjadikan itu satu fokus pada kehidupan kita. Dan memilih adalah tindakan juga kerja intelektual. Tetapi di tengah-tengah itu ada tindakan lain yang membutuhkan kerja batin kita yang disebut dengan berdiskresi. Membantu pertolongan Tuhan untuk katakan memilih mana yang seturut kehendak Allah. Bukan seturut kehendak kita, bukan seturut ego kita, bukan seturut emosi kita. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita. Dari bacaan pertama dengan sangat baik dibacakan oleh Kevin, katakan bahwa seringkali manusia itu bertindak karena kehendaknya, tetapi tidak seringkali menghiraukan kehendak Allah. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Katakan, sebab bukan yang baik yang ku kehendaki yang ku perbuat, melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki. Maka bukan aku yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Di dalam sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan dalam Mazmur tanggapan, katakan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, katakan sebelum anak itu berusia 12 tahun, mereka adalah bukan milik orang tuanya. Katakan mereka adalah anak-anak Taurat. Dikatakan Shema Israel apa? Menghafalkan. Dikatakan sabda-sabda Allah, perintah-perintah Allah. Ya. Kevin mungkin katekis 10 perintah Allah hafal enggak? Pancasila hafal tidak? Hafal ya. 10 perintah Allah antara hafal atau tidak lah ya. Gitu ya. Seringkali 10 perintah Allah pun kita lupa, aduh yang keberapa nih ya? Kedua, ketiga, keempat. Seringkali kita tidak terlalu menghafalkannya. Padahal katakan ada 365
plus 200 berapa, 16 berapa, itu yang mereka harus hafalkan. Ketetapan-ketetapan yang disebut dalam Taurat atau Pentateuch, 5 buku, dikatakan perjanjian lama yang baru, dikatakan 5 buku awal itu, mulai dari kitab Kejadian dan sebagainya, Imamat, Keluaran dan sebagainya. Di sana banyak hukum-hukum Tuhan. Dikatakan orang-orang Israel di umur-umur belia, mereka adalah putra-putra Taurat. Mereka dididik untuk menghafalkan baik secara tulisan maupun lisan, sehingga apa yang mereka pilih adalah seturut dengan kehendak Allah. Katakan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintahmu. Engkau baik dan murah hati, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah rahmatmu turun kepadaku sehingga aku hidup, sebab Tauratmu lah kegemaranku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titahmu, sebab engkau menghidupkan aku. Kepunyaanmu selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, dalam sabda Tuhan Injil Lukas mengingatkan kita, marilah kita pun membaca tanda-tanda tidak sekedar yang dari luar, tetapi kita meneliti apa yang ada dalam batin kita. Gelagat-gelagat bumi itu bisa kita lihat, khususnya akhir-akhir ini. Kalau kita lihat awan mulai gelap, tandanya sebentar lagi tukang mie ayam lewat gitu ya, atau tukang bakso akan rame gitu ya. Tapi biasanya hujan akan datang. Maka kita mempersiapkan payung, kita mempersiapkan jas hujan, kita mempersiapkan sesuatu untuk tindakan preventif kita sebelum kita menyesal basah, kehujanan dan sakit. Nah, tapi apakah juga tindakan-tindakan itu pilihan dan kita memilih dan memilah tadi itu juga kita temukan dalam tindakan kita, dalam hati kita, internal kita. Katakan, saya membaca satu buku tentang berjudul yaitu Mencari Kehendak Tuhan dalam Keseharian, itu ditulis oleh seorang Yesuit, James Martin. Dia menulis bahwa lebih baik kita itu lama memutuskan dan berdiskresi dengan capek. Kita bisa berpikir untuk lama dalam doa kita, tetapi ketika menjalankan kehidupan kita, kita terarah. Daripada kita memutuskan itu seadanya dan seenaknya, tetapi dalam kehidupan kita selanjutnya, kita akan menderita atas putusan kita itu. Lebih baik kita dikatakan membutuhkan waktu lama dalam doa untuk satu keputusan tertentu yang sungguh-sungguh utuh dan matang, daripada kita udahlah kumaha engke pokoknya mah jalan we. Tetapi keputusan itu akan membawa penderitaan yang mungkin akan memberatkan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, kita mohonkan rahmat Allah, semoga hati nurani kita semakin terasah dalam setiap tindakan dan pilihan-pilihan hidup kita. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur padamu atas rahmat-Mu. Engkau telah mengutus putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami untuk senantiasa meneliti batin kami dari waktu ke waktu, untuk menyadarkan kami masing-masing bahwa Engkau berbicara dalam hati kami masing-masing lewat hati nurani dan suara hati yang kami temukan dalam hidup kami. Semoga kami tidak pernah jauh daripadamu dan menemukan Engkau dalam setiap tindakan dan keputusan hidup kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semesta alam sebab dari murah-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada Kamu yang semanusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami terima kasih dan semoga persembahan yang disiapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber belas kasih, berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan ini, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus, yang membebaskan kami dari hukuman dosa dan maut, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Allah segala kuasa, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Berilah rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu dan bersama. Kita sampaikan damai Kristus satu sama lain. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menebus dosa dunia, kasih
dosa dunia, berilah kami Saudara-saudariku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas menerima dosa. Tubuh Kristus yang kita sambut menguatkan hidup kita dan menghantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Untuk selama-lamanya aku takkan melupakan titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, Engkau telah memperdamaikan kami dengan Putra-Mu. Semoga kami selalu mengusahakan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Dan perkenankanlah pula kelak kami menikmati perdamaian abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita berdoa bersama doa tahun Yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu. Umat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Mengalahkan kekuatan jahat, dengan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Doa pembangunan ruang doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati penuh syukur atas penyelenggaraan kasih dan anugerah-Mu. Kami umat Paroki Bunda Maria Garut boleh merenovasi ruang doa ini, tempat kudus-Mu di mana Engkau bertata dalam sakramen Maha Kudus-Mu, dan Engkau hadir secara nyata bagi kami. Kami berharap kapel adorasi ini menjadi tempat di mana kami boleh semakin merasakan kehadirat-Mu. Kami semakin memperdalam iman kami dan semakin merasakan keindahan dan sukacita di dalam Engkau. Semoga kami semua yang datang ke rumah doa ini diringankan dari segala beban hati dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Kami mohon agar Engkau terus memberkati dan memberi kelancaran dalam setiap proses ini, sehingga boleh selesai tepat pada waktunya. Lindungilah kami semua yang terlibat dalam renovasi ini. Bapa, berkatilah juga setiap orang yang sudah terlibat dan yang akan terlibat di dalam renovasi ini, dengan berkat yang melimpah dari kemurahan hati-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, hantar segala syukur dan doa kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup kita, keluarga kita, segenap orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, pergilah, misa telah selesai.